Ada pertanyaan masuk seperti ini, flek apakah termasuk haid? Flek adalah cairan kuning atau coklat yang ada di organ wanita. Saya merujuk dari beberapa kitab yang saya baca karangan ulama, ya. Di sini akan saya simpulkan, patokannya gampang, kapan keluarnya flek tersebut. Di sini kan ada, kita rangkum, ada 4 kondisi. Masing-masing punya hubungan sendiri-sendiri. Pertama, jika flek itu keluar sebelum haid, maka dia termasuk haid dan juga termasuk bukan haid dilihat pada kondisi-kondisi berikut. Apabila salah satu dari 3 kondisi ini ada, maka dia termasuk haid. Pertama, terjadi di waktu kebiasaan. Kedua, bersambung dengan darah haid. Ketiga, ada tanda-tanda haid seperti sakit ataupun kram. Nah, kalau semua ini tidak ada dari ketiga ini, maka dia bukan termasuk darah haid. Kalau flek tadi keluar di masa haid, maka dia termasuk haid. Sepakat 4 madhab dalam masalah ini. Kondisi ketiga, kalau darah udah berhenti tapi ternyata masih ada flek. Jadi flek ini masih termasuk haid kecuali jika sudah muncul tanda suci. Apa tanda suci itu? Ini salah satu dari 2 hal berikut ini. Bisa berupa cairan putih seperti yang terjadi pada riwayat Muwatta dari Aisyah radhiyallahu anha. Dahulu para wanita mengirimkan kepada Aisyah kapas-kapas yang di sana ada flek-fleknya. Bertanya, apakah sudah habis masa haidnya atau belum? Aisyah menjawab, itu belum dikategorikan habis haidnya sampai mereka melihat cairan putih. Tapi masalahnya cairan putih ini ternyata tidak ada di semua wanita. Jadi kalau tidak ada cairan putih, patokannya adalah keringnya organ wanita tersebut dari darah maupun dari flek. Adapun flek yang keluar setelah suci, maka ini bukan haid berdasarkan perkataan Ummu Atiyah kunna la na'udul qudratul awis syafrati ba'da tuhri syai'an. Dalam riwayat Bukhari dan juga Sunan Abu Dawud, dahulu kami tidak menganggap cairan coklat ataupun kuning setelah suci itu sebagai sesuatu apapun, tidak dianggap. Sehingga para ulama mengatakan ini bukan haid. Siapa mereka? Yaitu madhab resmi dalam madhab Hanafi dan Hambali, sebagian Malikiyah dan Syafi'iyah. Kalau Syafi'iyah resmi tentu mengatakan itu termasuk haid. Lebih jelasnya saya jelaskan satu persatu dengan contohnya. Yang pertama, sebelum haid, waktu kebiasaan. Misalnya dia punya kebiasaan haid 10 hari. Di awal waktu, hari pertama dia ngeflek, habis itu dia haid hari keduanya, tapi haidnya itu sampai 7 hari, berarti masih ada sisa 3 hari. Nah, itu flek yang pertama, di hari yang pertama masuknya darah haid. Di masa haid, nah ini di masa haid juga sama, baik di awal maupun di akhir. Misalnya dia punya kebiasaan haid 10 hari, dia haid dari awal sampai ke 7 hari. Nah, hari ke-8 masih ngeflek, 9 juga masih ngeflek. Sebelum hari ke-10 berarti fleknya itu masuknya darah haid. Dan ini juga darah berhenti tapi masih ada flek. Nah, ini udah pasti ini darah haid sama di masa waktu kebiasaan. Misalnya 10 hari, dia tetap walaupun ada flek di dalam 10 hari itu, kecuali ada tanda-tanda suci ya yang dijelaskan tadi, maka masuknya darah haid juga. Tapi ini yang ketiga, yang terakhir ini setelah haid ini ada beberapa pendapat, karena selain Imam Syafi'i maksimal haid itu rata-rata 10 hari. Jadi kalau misalnya selain Imam Syafi'i, apabila
dia ngeflek di atas hari 10 hari itu masuknya bukan darah haid tapi darah penyakit. Tapi kalau Imam Syafi'i itu harus di bawah 15 hari. Kalau dia walaupun punya kebiasaan 10 hari dalam masa haidnya, dia ngeflek hari ke-11, ke-12 ya, itu sebelum tanggal 5, sebelum hari ke-15 tetap masuknya darah haid. Tapi kalau sudah di atas tanggal hari 15 itu masuknya darah istihadah kata Imam Syafi'i. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.